PKN tahun 1841 sampai tahun 1850 bab 1841 Dev mengambil telepon, dan gambar di atasnya adalah Yuki sedang diikat, dan seorang pria berjubah hitam terus mencambuk Yuki dengan cambuk. Dan sambil memukul, dia juga menantang Dev. Dev, aku tahu kamu pasti bisa melihat video ini. Kamu bahkan tidak bisa melindungi pacarmu, dan kamu dengan berani menantang aliansi seni bela diri kami. Brengsek, kamu bahkan tidak melihat kemampuanmu sendiri, siapapun dari kami dapat membunuhmu. Sekarang aku akan membiarkan orang-orang di dunia seni bela diri melihat bahwa kamu hanya menyombongkan diri sepanjang hari, tetapi kamu bahkan tidak bisa melindungi pacarmu. Mengatakan itu, cambuk kulit memukul Yuki dengan keras lagi. Yuki menggertakkan giginya dengan erat, tanpa bersuara, matanya penuh amarah. Setelah menonton adegan ini, tubuh Dev gemetar dan giginya mengertak. Aura pembunuh yang mengerikan meletus dari Dev dalam sekejap. Aliansi seni bela diri, aku akan membunuh kalian semua. Dev tiba-tiba menghancurkan ponsel di tangannya, matanya menjadi sangat merah. Kekuatan di tubuh Dev terus-menerus mengembara, dan seluruh tubuhnya sepertinya jatuh ke dalam kegilaan. Kemarahan telah membuat Dev kehilangan akal sehatnya. Merasakan aura di tubuh Dev, Hayden gemetar. Dev bangkit dan berkata kepada Hayden, panggil semua orang di gerbang naga, saya ingin memastikan bahwa tidak ada orang yang hidup di aliansi seni bela diri. Kakak Dev, besok kita akan mengadakan kompetisi formal dengan aliansi seni bela diri. Undangan untuk bertarung sudah dikirim. Jika kita melakukannya sekarang, akan sangat sulit di dunia seni bela diri. Diam, aku akan membiarkan semua orang di aliansi seni bela diri mati sekarang. Sebelum Hayden selesai berbicara, Dev meraung dengan marah, umumkan kepada semua keluarga di dunia seni bela diri bahwa siapapun yang bergabung dengan seni bela diri aliansi adalah musuh gerbang naga saya. Akan dibasmi oleh gerbang naga saya. Melihat ini, Hayden mengangguk dan berkata, oke, aku akan segera pergi. Setelah Hayden pergi, Dev keluar dari ruangan, mengangkat kepalanya dan meraung dengan marah. Apa? Raungan besar menyebar dalam radius lebih dari 10 mil dalam sekejap, dan cahaya keemasan di tubuh Dev terus berkedip, dan aura menakutkan menyapu seperti tsunami. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan potongan sisik emas menutupi seluruh tubuh Dev, dan pedang pembunuh naga juga muncul di tangan Dev. Dev tidak bisa menunggunya lagi, dia ingin membunuh semua orang dari aliansi seni bela diri sekarang, tidak meninggalkan siapapun. Jika aliansi seni bela diri tidak dihancurkan, aku, Dev, bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Dev meraung. Cahaya keemasan yang terang membuat banyak orang melihat sekeliling. Matt, Ellie, Naga Lima dan yang lainnya juga merasakan kemarahan pada Dev, dan mereka semua berlari satu persatu. Mereka juga melihat video di forum seni bela diri, dan semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Melihat mata merah Dev karena marah, semua orang menyatakan perasaan yang sama. Mereka tahu betapa tidak nyamannya Dev saat ini. Tuan Chen, jika Anda kehilangan akal karena video dari aliansi seni bela diri, itulah yang mereka inginkan, Anda harus berpikir dengan jernih. Jen Zhou datang dan membujuk Dev. Benar, Dev, kamu harus tenang. Aliansi seni bela diri merilis video itu saat ini, jelas untuk merangsangmu. Selama kamu marah, kamu pasti akan kehilangan akal sehat. Naga Lima juga membujuk Dev. Aku sudah mengatakan sebelumnya, itu hanya refleksi, bukan pacarmu yang sebenarnya, jadi jika kamu memikirkannya seperti ini, pacarmu sama sekali tidak dipukuli dengan buruk. Jen masih membujuk Dev. Pada saat ini, aura murka Dev perlahan mereda, dan dia diam-diam melafalkan mantra pemurnian hati. Aku tahu, aku tidak akan mengacaukan pikiranku. Dev mengangguk, tapi kali ini aku tidak akan menghancurkan aliansi seni bela diri, kurasa aku tidak akan berhenti. Meskipun Dev tidak peduli dengan aliansi seni bela diri, keluarga dan keluarga ceroboh yang bergabung dengan aliansi seni bela diri semuanya tidak beruntung. Hanya dalam satu malam, Gerbang Naga mengirim dan memusnahkan lebih dari selusin sekte aristokrat. Bab 1842 mereka semua bergabung dengan aliansi seni bela diri, dan beberapa yang beruntung segera mengumumkan pengunduran diri mereka dari aliansi seni bela diri ketika mereka melihat ada yang tidak beres. Untuk sementara, semua orang di dunia seni bela diri berubah pikiran ketika berbicara tentang aliansi seni bela diri. Tidak ada yang berani menyebut aliansi seni bela diri, apalagi bergabung.
Bahkan banyak anggota staf aliansi seni bela diri mengundurkan diri satu demi satu, dan bahkan para penjaga di gerbang pun kabur. Awalnya, aliansi seni bela diri ingin menggunakan metode ini untuk merangsang Dev dan membuat Dev kehilangan akal sehatnya, sehingga dia bisa menghadapinya dengan sangat baik. Tanpa diduga, hanya dalam setengah hari, aliansi seni bela diri diisolasi. Kecuali 7 jubah hitam perak, hanya ada selusin orang yang tersisa di seluruh aliansi seni bela diri. Siang hari, waktunya kompetisi. Arena seni bela diri di pinggiran kota sudah penuh sesak dengan orang. Awalnya, aliansi seni bela diri ingin membuat penampilan profil tinggi, tetapi sekarang hanya ada selusin orang yang tersisa, bagaimana mereka bisa menjadi profil tinggi. Dengan enggan, hanya 7 jubah hitam perak pergi ke arena seni bela diri saja, dan selusin orang yang tersisa adalah pengurus rumah tangga di aliansi seni bela diri. Begitu 7 jubah hitam perak meninggalkan aliansi seni bela diri, Hayden bergegas masuk bersama orang-orangnya. Bunuh siapapun yang terlihat. Setiap anggota gerbang naga memiliki kemarahan yang tak ada habisnya terhadap anggota aliansi seni bela diri. Lebih dari selusin anggota serikat seni bela diri dengan cepat dibantai, dan Hayden berhasil menduduki aliansi seni bela diri. Dan menghancurkan semua plakat dan menggantinya dengan plakat sekte gerbang naga. Hanya saja 7 jubah hitam perak tidak tahu bahwa mereka sedang dalam perjalanan ke medan perang. Dev sendirian, diam-diam berdiri di atas ring, menunggu orang-orang dari aliansi seni bela diri. Meskipun Dev sendirian di atas ring, semua orang merasakan aura Dev, seolah-olah Dev memiliki ribuan pasukan. Saya ingin mengubah taruhan, saya ingin bertaruh pada Dev. Aura di tubuh Dev memang berbeda dengan Wuhou Agung lainnya. Pertarungan kali ini pasti sangat seru, saya ingin menontonnya dengan hati-hati. Semua orang memandang Dev di atas ring dan membicarakannya. Orang-orang dari aliansi seni bela diri ada di sini. Pada saat ini, 7 jubah hitam perak berjalan perlahan, lalu naik ke atas ring. Melihat ketujuh Wuhou Agung dari aliansi seni bela diri telah muncul, semua orang berhenti berdiskusi dan melihat ring dengan tenang. Saat ini, di pojok bawah arena, seseorang yang juga mengenakan jubah hitam dengan penutup wajah juga menatap arena. Orang ini tidak lain adalah Zeke. Tetapi Zeke saat ini tidak lagi sepenuhnya menjadi dirinya sendiri. Orang-orang idiot ini ingin membuat marah Dev dan membuatnya gila, tapi sekarang tampaknya itu kontraproduktif. Zeke berkata perlahan, amati baik-baik, ketika saatnya tiba, kamu akan bertarung dengan Dev. Dalam benak Zeke, suara utusan iblis muncul. Tuan utusan iblis, menurutmu apakah 7 jubah hitam perak, ditambah 2 senjata suci, tidak dapat menangkap Dev? Zeke bertanya dengan heran. Belum tentu, tapi Dev berani menantang aliansi seni bela diri. Dengan perutnya, dan masih terlihat tenang, sepertinya dia sudah siap, kata si utusan iblis. Pada saat itu, jika 7 jubah hitam perak kalah, akankah kita melakukannya? Zeke bertanya, tidak, tugasmu sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Tidak akan lama, dan akan sangat berguna. Utusan iblis itu berkata dengan suara serak. Zeke mengangguk, meskipun dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia manfaatkan, karena utusan iblis telah mengatakannya, sepertinya masa depannya tidak akan terbatas. Di atas ring, Dev berhadapan dengan 7 jubah hitam perak dari aliansi seni bela diri. Pemimpin maju selangkah perlahan, lalu menatap Dev dengan saksama. Dev juga menatap pemimpin berjubah hitam perak, matanya penuh dengan niat membunuh. Kedua orang itu mulai menghembuskan nafas, dan nafas itu menyapu seperti gelombang, terus-menerus saling memukul. Jelas, pemimpin sedang menguji detail Dev. Bab 1843 ledakan. Dengan suara keras, Dev mundur 3 langkah, tetapi bos berjubah hitam perak itu tidak bergerak sama sekali. Semua orang di tribun sedikit terkejut saat melihat ini. Jika Dev bahkan tidak bisa berurusan dengan jubah hitam perak, bagaimana dia bisa menantang seluruh aliansi seni bela diri? Jika 7 orang ini bergabung, Dev akan dipukuli seperti bajingan. Pemimpin menunjukkan penghinaan di matanya, dan berkata dengan senyum dingin, dengan kemampuan kecilmu, di mana Anda memiliki keberanian untuk menantang aliansi seni bela diri kami. Jangan pikirkan seberapa kuat gerbang nagamu. Di hadapan kekuatan absolut, aku bisa membubarkan gerbang nagamu dalam hitungan menit. Kamu dengan patuh mengakui kekalahan sekarang, jika kamu pergi bersama kami, aku bisa membiarkanmu pergi dengan bermartabat. Jika kamu keras kepala,
maka aku tidak keberatan memukulimu seperti anjing mati dan menyeretmu pergi. Bos mengancam Dev, dan godaan tadi menggandakan informasinya. Mengapa kamu begitu yakin bahwa kamu bisa mengalahkanku? Dev tersenyum ringan. Itu bukan kepercayaan diri, itu kekuatan. Jika kita bertuju menyerang pada saat yang sama, kamu mungkin tidak akan sempat bernafas. Sudut mulut pemimpin sedikit terangkat, dan matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Maka kalian bertuju akan maju bersama. Karena aku menantang ke aliansi seni bela dirimu, tentu saja aku akan membiarkan kalian bertuju melakukannya bersama dan membunuh mereka satu persatu. Kupikir itu buang-buang waktu, Dev berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata Dev, 7 jubah hitam perak semuanya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Dev berani meminta mereka bertuju melakukannya bersama di depan begitu banyak orang. Ini terlalu arogan, dan menganggap mereka terlalu serius. Dev, kamu bocah, kamu tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi, kamu terlalu merajalela. Jubah kelima meraung ke arah Dev. Tetapi pemimpin tidak marah, tetapi dengan seringai di wajahnya, Dev, saya telah melihat trik kecil Anda sejak lama, bukankah Anda hanya ingin kami bertuju melakukannya pada saat yang sama? Bahkan jika kamu kalah, bisa juga dikatakan bahwa kami menggertakmu dengan banyak orang. Terlebih lagi, aliansi seni bela diri kita tidak berbicara tentang etika bela diri. Jika ada banyak orang yang menggertakmu sendirian, aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Cukup bagiku untuk berurusan denganmu sendirian. Pemimpin baru saja mencobanya, dia merasa tidak masalah berurusan dengan Dev, dan dengan senjata suci di tangannya, akan mudah untuk mengalahkan Dev. Maksudmu kau ingin melawanku 1 lawan 1? Dev bertanya dengan datar. Tentu saja, salah satu dari kita sudah cukup, mengapa 7 orang harus melakukannya? Pemimpin mengangguk. Oke, saya harap Anda tidak menyesalinya. Dev mengangguk, lalu berkata, tapi, saya punya satu permintaan. Kamu bisa beritahu. Bos mengangguk. Bolehkah aku memilih salah satu dari kalian bertuju untuk dibandingkan denganku? Dev bertanya. Pemimpin berjubah perak hitam sedikit terkejut, apakah Anda mencoba memilih salah satu dengan kekuatan terburuk di antara kami? Tapi saya menyarankan Anda untuk menyingkirkan pemikiran kecil itu, karena kami 7 saudara memiliki kekuatan yang seimbang, dan siapapun yang Anda pilih, tidak akan menjadi nasib yang baik. Tapi Dev menggelengkan kepalanya, aku hanya ingin 1 orang mati dulu. Oke, siapa yang kamu pilih? Tanya bos. Dev melirik beberapa orang, lalu matanya tertuju pada saudara kedua berjubah perak hitam. Dia, ada niat membunuh yang kuat di mata Dev. Karena dari video tersebut, Dev dapat dengan jelas melihat bahwa orang ini mencambuk Yuki. Pemimpin melirik jubah kedua, lalu tersenyum dingin dan berkata, adik kedua, orang ini telah memilihmu, apakah kamu yakin? Kakak, dalam 10 pukulan, aku akan menjatuhkan anak itu. Saudara kedua berjubah perak hitam penuh percaya diri. Baru saja pemimpin menguji Dev dan membiarkannya melihat kekuatan Dev. Oke, kalau begitu kamu lakukan, tapi hati-hati, jangan bunuh dia. Pemimpin menasihati. Bab 1844 karena tubuh fisik Dev dibutuhkan, jika Dev mati, itu akan menjadi mayat, dan nilai tubuh fisik akan sangat berkurang. Saya mengerti. Jubah kedua mengangguk, lalu melangkah maju, mengarahkan pedang panjang di tangannya ke arah Dev. Nak, pacar kecilmu memiliki kulit halus dan daging yang lembut. Dia benar-benar kuat ketika dipukuli. Dia tidak bersuara. Aku yakin kamu sudah melihat video itu, kan? Jubah kedua melangkah maju dan menantang Dev dengan kata-kata. Tubuh Dev tiba-tiba menyusut, dan seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Hari ini aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Setelah Dev selesai berbicara, pedang pembunuh naga perlahan muncul di tangan kanannya. Saat pedang pembunuh naga keluar, semua orang sepertinya merasakan niat bertarung yang kuat dan aura pembunuh berdarah yang terpancar dari pedang pembunuh naga. Dev telah lama bersatu dengan pedang-pedang pembunuh naga, dan kemarahan di hati Dev juga dapat dirasakan dengan jelas oleh roh pedang di tubuh pedang pembunuh naga. Oleh karena itu, pada saat ini, pedang pembunuh naga sudah terlalu lapar dan haus, dan ingin meminum darah lawannya. Melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev, pedang panjang di tangan jubah kedua sedikit bergetar, seolah dia takut. Nak, terima ini. Melihat hal tersebut, jubah kedua langsung bergegas menuju Dev. Jika dia tidak melakukannya, dia takut dia juga akan merasa malu di hatinya. Saat bertarung,
Hal yang paling tabu adalah menjadi penakut terhadap lawan, sehingga kamu menjadi sangat pasif. Jelas, jubah kedua hitam perak juga memahami kebenaran, jadi dia yang memimpin. Pedang panjang di tangannya menusuk lurus ke arah Dev, dan energi pedang itu seperti panah, melesat, melolong di udara. Dev tidak terburu-buru, dengan gelombang cahaya pedang pembunuh naga di tangannya, gelombang energi pedang langsung menyelimuti jubah kedua. Dengan ayunan Dev, energi pedang menghantam jubah kedua seperti gelombang laut. Tapi energi pedang yang dipancarkan oleh jubah kedua itu tajam dan kohesif, menembus energi pedang seperti gelombang di depan Dev dalam sekejap. Suara siulan datang dalam sekejap, tetapi Dev tidak mengubah wajahnya, dan tubuh emas yang lumayan itu tiba-tiba meledak. Cahaya keemasan langsung menyelimuti seluruh tubuh Dev saat ini. Dev tampak seperti prajurit lapis baja emas. Pedang tajam Ki jubah kedua menebas Dev, menyemburkan semburan api seketika. Selain merusak beberapa sisik tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan, Dev tidak menderita luka lain. Jubah kedua terkejut, dan memandang Dev dengan tidak percaya, tetapi ketika dia terkejut, energi pedang seperti gelombang Dev telah tiba di depannya. Jubah kedua mundur dengan tergesa-gesa, dan pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya juga mengayunkan bunga pedang, mencoba menahan energi pedang dari Dev. Tapi bunga pedang yang mekar dari jubah kedua, dibawa energi pedang seperti gelombang Dev, seperti perahu yang kosong, dan langsung hancur berkeping-keping. Jubah kedua juga sepertinya merasakan kerusakan akibat badai yang dahsyat, dan jatuh dengan keras ke tanah, pakaiannya robek oleh energi pedang yang tajam, seperti seorang pengemis. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Dev memandangi jubah kedua yang jatuh dengan dingin, dan berkata dengan ekspresi muram. Semua orang terkejut saat melihat pemandangan ini. Dev benar-benar membuat lawan jatuh ke tanah dengan satu serangan pedang. Anda harus tahu bahwa beberapa jubah hitam perak dari aliansi seni bela diri baru saja mengatakan bahwa Dev dapat dikalahkan oleh satu orang. Terutama pemimpin berjubah hitam perak, wajahnya seperti ditampar saat ini, dan dia masih ditampar di depan semua orang. Adik kedua, kamu mundur, kata yang tertua kepada yang kedua. Tapi saat ini, jubah kedua sudah gila. Setelah bangun, dia memelototi Dev, aku harus mengalahkani hari ini. Segera, tubuh jubah kedua mulai memancarkan kabut hitam samar, dan sesosok hitam tampak berjalan di sekitar jubah kedua, dan akhirnya perlahan-lahan tumpang tindih dengan tubuh jubah kedua. Saat ini, wajah jubah kedua penuh dengan keganasan, dan aura di tubuhnya mulai berubah, dan dia menjadi lebih kuat. Bab 1845, Nak, kamu akan mati. Jubah kedua meraung marah, dan pedang panjang di tangannya langsung berubah menjadi bayangan pedang lengkap, menutupi Dev. Pada saat ini, seluruh arena tampaknya berada di bawah bayang-bayang pedang. Melihat jubah kedua yang bergegas ke arahnya, Dev mendengus dingin, niat membunuh muncul di matanya. Segera setelah itu, pedang pembunuh naga di tangannya perlahan menebas udara, dan tubuh Dev terbelah menjadi dua dan kemudian menjadi empat. Ilmu pedang 9 bayangan ditampilkan langsung di tubuh Dev saat ini. Saya melihat beberapa sosok Dev, seperti hantu, mendekat di depan jubah kedua berjubah hitam dan perak dalam sekejap. Wajah jubah kedua berubah drastis, dan dia mengayunkan pedang panjang ke arah Dev, dan ribuan bayangan pedang juga membombardir tubuh Dev pada saat bersamaan. Tapi setelah ledakan keras, apa yang diledakkan jubah kedua barusan hanyalah bayangan Dev. Tepat ketika jubah kedua hendak menyerang lagi, dia merasakan cahaya pedang yang tajam datang. Apa? Dengan teriakan melengking, lengan jubah kedua yang memegang pedang panjang terbang ke udara dalam sekejap. Seluruh lengan jubah kedua terpotong, dan darah menyembur keluar dalam sekejap. Satu tangan terpotong, tapi Dev tidak puas. Semua orang hanya melihat bahwa 5 atau 6 Dev yang terlihat persis sama melambaikan pedang panjang di tangannya dan terus-menerus menebas jubah kedua. Tidak ada yang tahu yang mana tubuh asli Dev. Semua orang hanya mendengar jeritan konstan jubah kedua, dan darah serta anggota tubuh berceceran di mana-mana. Setelah beberapa saat, jeritan itu menghilang. Dan sosok Dev akhirnya bergabung perlahan. Pada saat ini, semua orang benar-benar dapat melihat dengan jelas bahwa pedang pembunuh naga di tangan Dev berlumuran darah. Dan jubah kedua hitam perak yang jatuh ke tanah telah kehilangan anggota tubuhnya, dan tubuhnya dipenuhi luka, berdarah deras. Tapi meski dengan luka yang begitu serius, dada jubah kedua masih naik turun, jelas dia masih hidup. Jelas Dev tidak ingin dia mati dengan begitu bahagia.
Jubah kedua memandang Dev dengan ngeri di matanya, terengah-engah, rasa sakit yang parah membuat wajahnya muram, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Karena jakunnya telah dipotong oleh Dev dengan pedang, membuatnya tidak mungkin mengeluarkan suara. Aku berkata, kamu akan menyesalinya. Dev menatap dingin pada jubah kedua berjubah hitam perak, yang sudah terlalu mengerikan untuk dilihat, dan berkata dengan suara dingin. Saat ini, jubah kedua sedang berbaring di tanah, dengan penyesalan atau ketakutan di matanya. Kedua, kakak kedua, beberapa jubah hitam perak lainnya bergegas dalam sekejap, dan melihat jubah kedua yang hampir berubah menjadi pasta daging. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, bahkan dewa kehidupan tidak bisa menyelamatkan tubuh seperti itu. Pada saat ini, kabut hitam tiba-tiba muncul dari tubuh jubah kedua, lalu kabur ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini adalah jiwa yang hidup dalam tubuh jubah perak hitam. Sekarang tuan rumah akan mati, mereka perlu menemukan orang yang cocok untuk hidup kembali dalam waktu sesingkat mungkin. Tetapi ketika jiwa melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan tinggi, Dev tiba-tiba membuka mulutnya, dan kekuatan hisap yang sangat besar langsung menyedot jiwa itu kembali. Jiwa langsung tersedot ke tubuh Dev, dan Dev sepertinya sedang makan makanan enak, dengan ekspresi puas di wajahnya. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini, terutama jubah hitam perak itu, mereka semua ketakutan di dalam hati. Omong-omong, jubah hitam perak ini tidak lebih dari boneka, tetapi jiwa di tubuh merekalah yang benar-benar dapat mendominasi. Bagi jiwa-jiwa penghuni ini, mereka dapat menemukan badan penghuni baru secepat mungkin setelah badan penghuni tersebut mati. Jadi mereka tidak terlalu peduli dengan hidup dan mati tuan rumah. Seperti rumah yang ditinggali manusia, jika rumah itu rusak, mereka dapat menemukan yang lain. Tapi sekarang mereka menemukan bahwa Dev bahkan bisa melahap jiwa, yang membuat mereka semua panik. Terutama jiwa-jiwa yang hidup dalam tubuh jubah hitam perak ini, masing-masing dari mereka ketakutan. Bab 1846, Nak, sepertinya aku meremehkanmu. Pemimpin memandang Dev dengan marah, dan kemudian berkata dengan keras, ketiga, keempat, kelima, kalian bertiga tangkap dia untukku. Pemimpin tahu bahwa pada awalnya, Dev sengaja menunjukkan kelemahan pada dirinya sendiri, dan membiarkan dirinya dibodohi. Jika tidak, saudara kedua tidak akan begitu sengsara. Jadi kali ini dia membiarkan mereka bertiga menyerang Dev sekaligus. Dia tidak percaya Dev bisa mengalahkan tiga saudaranya. Nak, aku ingin membalaskan dendam kakak keduaku, jubah kelima berteriak dengan marah, dan menebas Dev dengan pisau besar. Pada saat yang sama, jubah ketiga dan keempat juga bergerak menuju Dev. Terlihat bahwa jubah hitam perak ini biasanya berlatih bersama, gerakannya sangat terampil, dan waktu serangannya serempak. Menghadapi serangan simultan dari tiga jubah hitam perak, Dev tidak tampak bingung, tetapi memblokir, dan pedang pembunuh naga di tangannya, langsung memblokir pedang tua kelima. Dan pada saat yang sama, tangan besi jubah ketiga telah mencapai dada Dev. Dev sedikit mengernyit, dan hanya bisa menghunus pedangnya untuk mundur, menghindari pukulan jubah ketiga. Tapi sebelum Dev bisa berdiri diam, cambuk 9 bagian dilemparkan ke arah Dev. Kepala cambuk 9 bagian menebas tubuh Dev, dan cahaya keemasan menyala dalam sekejap, timbangan berubah menjadi kehampaan. Nak, biarkan aku melihat bagaimana kamu lolos dari serangan kami, jubah keempat mendengus dingin, dan cambuk 9 bagian di tangannya seperti ular berbisa, dia berbalik lagi dan menuju ke arah Dev. Pada saat yang sama, pisau besar di tangan jubah kelima langsung menyerang kaki Dev. Jubah ketiga, melompat dan menghancurkan kepala Dev dengan sepasang tangan besi, mereka bertiga bekerja sama secara diam-diam dan berencana membunuh Dev dengan satu pukulan. Karena Dev menyakiti jubah kedua, mereka bertiga sepertinya telah melupakan instruksi sang utusan iblis. Melihat ini, hati semua orang menegang. Dan utusan iblis di Zeke mengerutkan kening dan berkata, para idiot ini benar-benar ingin membunuh orang, yang maha kuasa akan menyalahkan mereka, Tuan utusan iblis, haruskah kita maju dan mengingatkan mereka? Zeke bertanya, lupakan saja, mari kita lihat saja, kata si utusan iblis. Di atas ring, Dev menyerang 3 orang pada saat yang sama, cahaya keemasan di tubuhnya tiba-tiba muncul, dan kemudian dia berteriak keras, mengayunkan pedangnya, dan pedang pembunuh naga di tangannya langsung dilepaskan. Melihat ini, semua orang berpikir bahwa Dev gugup dan bahkan tidak memegang senjata dan malah melepaskannya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa pedang pembunuh naga Dev sudah dapat melakukan apapun yang dia inginkan.
Saya melihat pedang pembunuh naga menghadapi pedang jubah kelima sendirian, disertai semburan api. Pisau besar di tangan jubah kelima langsung dipotong oleh pedang naga. Pada saat yang sama, Dev mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya, dan cahaya keemasan bersinar di atas tinjunya. Tinju cahaya suci, sinar cahaya keemasan melesat ke arah jubah ketiga. Gemuruh, jubah ketiga langsung dikirim terbang oleh pukulan besar Dev. Pada saat yang sama, cambuk 9 bagian jubah keempat telah mencambuk tubuh Dev, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuh Dev langsung hancur, tetapi Dev tidak menderita banyak kerusakan. Dalam sekejap mata, sebelum semua orang melihat apa yang sedang terjadi, mereka melihat bahwa 3 jubah hitam perak telah terlempar ke tanah. Terutama jubah ketiga, seluruh lengannya bengkok dan aneh, jelas patah. Pedang pembunuh naga kembali ke tangan Dev, memegang pedang dengan satu tangan, dan menatap dingin ke arah 3 pria berjubah hitam yang jatuh ke tanah. Kali ini, penonton kaget, bahkan ada yang mencemooh. Hahaha, 3 anggota aliansi seni bela diri dipukuli begitu cepat. Di mana orang-orang yang bertaruh pada aliansi seni bela diri untuk menang? Saya pikir Anda akan kalah. Dev ini terlalu hebat, kamu tidak bisa menerimanya. Ada banyak diskusi di antara orang-orang, dan dikatakan bahwa aliansi seni bela diri tidak berharga. Lebih buruk lagi mengatakan bahwa 7 jubah hitam perak tidak sebagus babi dan anjing. Bab 1847 mendengarkan diskusi semua orang, pemimpin berjubah perak hitam memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya Dev ini, dan bagaimana mungkin mereka bertiga bukan lawannya. Anda harus tahu bahwa masing-masing dari mereka adalah kekuatan Wuhou Agung ke-7, dan bosnya sendiri adalah puncak Wuhou Agung. Jika diberi waktu, mereka semua dapat menerobos dari Wuhou Agung dan mencapai level Wusheng. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan mereka bertiga tidak bisa mengalahkan Dev. Dan kekuatan yang ditunjukkan Dev hanya Wuhou Agung peringkat kelima. Bagaimana ini mungkin? Saat ini, wajah Zeke di tribun juga menjadi sangat jelek. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan dapat mengalahkan Dev dengan berlatih keras, tetapi sekarang dia melihat Dev bergerak dan langsung mengalahkan 3 jubah hitam perak, yang merupakan pukulan besar bagi kepercayaan diri Zeke. Apa? Mereka bertiga kalah. Iblis dalam tubuh Zeke berbicara. Zeke tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengangguk. Dia telah bertarung dengan Dev begitu lama, dan Zeke selalu berpikir bahwa dia adalah yang paling berbakat, dan juga yang paling cerdas. Dalam hal perencanaan, Zeke tidak akan kalah dari siapapun. Tapi setiap kali dia menghadapi Dev, Zeke berakhir dengan kekalahan telak, dan dia tidak tahu kenapa. Sekarang melihat bahwa Dev benar-benar mengalahkan 3 jubah hitam perak dengan kekuatan tahap akhir dari Wuhou Agung dengan kekuatan Wuhou Agung peringkat 5. Ini sangat merangsang Zeke. Apakah kamu ingin tahu mengapa Dev ini begitu kuat dan mampu melompati pertempuran? Tanya sang utusan. Ya, kenapa? Kenapa Dev lebih baik dari yang lain? Zeke bertanya dengan sangat bingung. Karena fisiknya yang istimewa. Ketahuilah, fisik seseorang berhubungan dengan tingkat kultivasinya. Dev ini memiliki fisik yang istimewa, dia memiliki tubuh sebenarnya dari naga emas, bagaimana orang biasa bisa dibandingkan dengannya. Utusan iblis itu berkata dengan ringan, tubuh sejati naga emas. Zeke bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya penuh kesepian. Dev memiliki fisik yang istimewa, dan Zeke hanyalah orang biasa, bagaimana Zeke bisa bertarung dengan Dev? Keduanya jelas bukan rival dengan kekuatan yang sama. Melihat tatapan sedih Zeke, utusan iblis itu melanjutkan, sebenarnya, tubuhmu bukanlah tubuh orang biasa. Mata Zeke berbinar mendengar kata-kata utusan itu. Tuan utusan iblis, Anda mengatakan bahwa saya bukan fisik biasa. Lalu bagaimana fisik saya? Jika kamu hanya orang biasa, berdasarkan kesalahanmu, apakah Yang Maha Kuasa akan memaafkanmu? Apakah Yang Maha Kuasa akan memberimu sumber daya yang berharga untuk kamu latih? Jika kamu hanya fisik orang biasa, apakah menurutmu aku, utusan iblis yang agung, akan menyukai tubuhmu? Kamu adalah fisik api, tetapi fisik khusus ini telah disegel dan perlu distimulasi. Ketika saya merangsang fisik-fisik Balrog Anda tidak perlu takut sama sekali dengan Dev itu. Mendengar kata-kata utusan iblis, wajah Zeke penuh kegembiraan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Balrog, mata Zeke penuh dengan semangat juang, dan dia menatap tajam ke arah Dev di atas ring. Dia tahu bahwa dia dan Dev akan memiliki pertempuran hidup dan mati,
Zeke menganggap Dev sebagai musuh seumur hidupnya, tetapi dia tidak tahu bahwa Dev sama sekali tidak menganggapnya serius. Musuh Dev jauh lebih kuat darinya. Pada saat ini, di atas ring, jubah ketiga, keempat, dan kelima sudah mengatur nafas mereka, dan lengan jubah ketiga juga terhubung. Keenam, ketujuh, kamu pergi bersama. Jika kamu tidak bisa menangkap hidup-hidup, bunuh saja dia. Dengan wajah dingin, pemimpin memerintahkan beberapa jubah hitam perak. Adegan seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Sekarang dia hanya bisa menggertak sedikit dengan lebih banyak, dan lihat apakah dia bisa mengalahkan Dev. Tiba-tiba, 5 jubah hitam perak bergegas menuju Dev pada saat yang bersamaan. Bab 1848 melihat pendekatan aliansi seni bela diri yang tidak tahu malu, semua orang mencemooh dan mengutuk dengan keras. Tapi jubah hitam perak ini menutup telinga bagi mereka. Bagi mereka yang menangkap Dev, mereka tidak peduli jika mereka dimarahi beberapa kali oleh orang lain. Menghadapi serangan 5 jubah hitam perak, mata Dev penuh kegembiraan. Pedang pembunuh naga di tangannya terus bersenandung, seolah dia tidak tahan lagi. Dev melemparkan teknik pedang 9 bayangan dalam sekejap. Sosok Dev sekali lagi dibagi menjadi 2, dibagi menjadi 4, meskipun ilmu pedang 9 bayangan Dev belum dikembangkan menjadi 9 bayangan, dia sangat mahir sekarang. Saya melihat 6 Dev yang identik, memegang pedang pembunuh naga yang sama, menghadap 5 jubah hitam dan perak. Pedang pembunuh naga dikelilingi oleh kekuatan naga, dan naga emas kecil dikelilingi oleh pedang pembunuh naga. Diiringi teriakan marah Dev, 6 sosok menebas pada saat bersamaan. Segera, energi pedang menyebar dengan bebas, dan seluruh arena dipenuhi dengan energi pedang yang menakutkan. Bergemuruh, aliran, energi pedang yang menakutkan langsung bergerak menuju 5 jubah hitam perak. Melihat ini, 5 jubah hitam perak semuanya terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bayangan yang diubah oleh Dev akan memancarkan energi pedang yang begitu menakutkan. Anda harus tahu bahwa bayangan ilusi pada umumnya tidak membingungkan dan tidak memiliki kekuatan serangan yang nyata sama sekali. Tetapi beberapa sosok yang diubah oleh Dev tampaknya memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh asli Dev. Dengan cara ini, mereka harus menghadapi 6 Dev yang identik. Kali ini, 5 jubah hitam perak semuanya panik, dan mereka menunjukkan kekuatan mereka sendiri untuk melawan energi pedang yang menakutkan satu demi satu. Tetapi pada saat ini, sosok Dev melintas, dan seluruh tubuhnya bolak-balik di antara beberapa sosok dengan kecepatan cahaya. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas mana tubuh utama dan mana bayangan ilusi. Ledakan, jubah ketiga adalah yang pertama dikirim terbang oleh aura pedang. Segera setelah itu adalah jubah kelima, jubah keenam, segera, 5 jubah hitam perak semuanya meledak dan jatuh ke atas ring. Setiap energi pedang yang mereka hadapi adalah nyata, dengan kekuatan dan kerusakan yang mengerikan. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa sebenarnya hanya satu pedang Ki yang benar-benar berbahaya. Jika mereka tidak terus menurunkan tubuh mereka untuk melawan tadi, mereka akan menyerang melalui pedang Ki dan menyerang Dev. Mereka tidak akan terluka oleh pedang Ki sama sekali. Dev hanya memanfaatkan perbedaan waktu untuk mengubah sosoknya saja. Aura pedang ini semuanya dihasilkan oleh serangan pedang Dev sendiri. Dengan kekuatan Dev saat ini, dia masih memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya menjadi sosok dengan kekuatan yang sama. Melihat 5 jubah hitam dan perak yang tersingkir, penonton gempar. Tidak ada yang ingin memahami betapa menakutkannya kekuatan Dev, bagaimana dia bisa mengalahkan 5 Wuhou Agung dengan satu serangan. Ini tidak mungkin. Pemimpin berjubah perak hitam juga tertegun, menatap Dev dengan tak percaya. Kekuatan Dev mengatur ulang kognisinya lagi dan lagi. Kamu harus bergabung, dan sebaiknya gunakan senjata sucimu, atau kamu akan pergi ke neraka lain kali. Dev menatap pemimpin berjubah perak hitam dengan provokatif, dan berkata dengan dingin. Pemimpin melihat provokasi di mata Dev, dan seluruh wajahnya membiru. Alasan mengapa dia tidak menggunakan senjata suci di awal adalah karena dia merasa Dev pasti akan dijatuhkan oleh beberapa orang yang bekerja sama. Anda harus tahu bahwa senjata suci itu sangat berharga, dan umurnya hanya 1 kali. Jika senjata suci rusak, mereka tidak dapat memikul tanggung jawab. 5 jubah hitam dan perak berdiri perlahan, meskipun energi pedang tidak bisa membunuh mereka, itu tetap membuat organ dalam mereka bergolak. Pemimpin melirik jubah kelima perlahan, adik kelima. Keluarkan senjata suci, bab 1849 bergulir jubah kelima mengangguk, lalu mengambil gagang yang telah dipotong,
aura hijau mengalir ke gagangnya, dan segera pedang besar itu perlahan hancur, diikuti oleh cahaya hijau redup yang berkedip-kedip. Cahaya hijau ini menjadi golok besar, dan gagangnya masih dipegang erat di tangan jubah kelima. Cahaya menghilang, dan golok besar di tangan jubah kelima menjadi lengkap, dan ada aura menakutkan yang terpancar dari golok itu. Dan di bagian belakang golok, 3 cincin besar melewati bilahnya, dan ketika bilahnya bergerak sedikit, cincin itu menyentuh bilahnya, mengeluarkan suara yang tajam. Pemimpin tiba-tiba memiliki sepasang jari harimau di tangannya, dan duri tajam di jari harimau itu bersinar dengan cahaya dingin yang menyilaukan. Ketika jari harimau muncul, aura menakutkan langsung menyapu hati semua orang, mengguncang semua orang. Hanya aura yang terpancar dari senjata suci ini yang membuat banyak orang merasakan tekanan, seolah-olah ada gunung yang menekan mereka. Ini adalah senjata suci Wusheng, yang terlihat biasa tetapi bisa membuat orang gila. Anda harus tahu berapa banyak keluarga seni bela diri yang tidak pernah memiliki satu pun senjata suci Wusheng sepanjang hidup mereka. Jika keluarga seni bela diri memiliki senjata suci Wusheng, itu pasti akan dapat mencapai posisi terdepan di dunia seni bela diri. Bisa dilihat nilai dari senjata suci ini. Kemunculan kedua senjata suci itu membuat semua orang di tribun menahan nafas. Meskipun kekuatan Dev sangat kuat, dia baru saja mengalahkan 5 Wuhaus Agung dengan 1 pedang. Namun dengan munculnya senjata suci, keseimbangan kemenangan langsung condong ke arah aliansi seni bela diri. Anda harus tahu bahwa mengeluarkan senjata suci, bahkan Wuhou Agung, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Terlebih lagi, ini adalah 2 senjata suci, bagaimana Dev bisa menghadapinya? Dev dengan tenang melihat artefak bela diri yang ditampilkan oleh aliansi seni bela diri, hatinya penuh dengan panas. Pedang pembunuh naga di tangannya terus berdengung, dan cahaya pada pedang menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, pancaran pedang menyelimuti seluruh arena seni bela diri, dan tekanan yang dirasakan semua orang dari senjata suci tadi menjadi rileks di bawah pancaran-pancaran ini. Aura yang terpancar dari pedang pembunuh naga di tangan Dev langsung menghancurkan tekanan aura kedua dari senjata suci itu. Dev, awalnya kami ingin menangkapmu hidup-hidup, tetapi jika kamu mencari kematian sendiri, kamu tidak bisa menyalahkanku. Setelah pemimpin selesai berbicara, dia meninju kekosongan dengan tinjunya. Gelombang energi yang sangat besar sedang menuju ke arah Dev, dan seluruh kekosongan bergetar. Pada saat ini, gelombang energi ini seperti binatang buas, membuka mulutnya yang berdarah untuk menelan Dev. Menghadapi pukulan dari bos, Dev dengan santai mengangkat pedang pembunuh naga, dan menebasnya. Kecemerlangan tak berujung naik, dan gelombang energi di depan Dev langsung terputus oleh cahaya, dan kehampaan yang kacau berubah menjadi arus yang bergejolak dan mulai berlarian. Dan dengan gelombang lain dari pedang pembunuh naga di tangan Dev, aliran turbulensi menghilang, dan seluruh kehampaan menjadi damai. Pukulan dari senjata suci pemimpin dinetralkan dengan ringan oleh Dev dengan pedang pembunuh naga. Pemimpin berjubah perak hitam sedikit mengernyit, dan berteriak, "Ayo serang bersama," menghadapi pedang pembunuh naga di tangan Dev. Meskipun dia memiliki senjata suci di tangannya, pemimpin masih memiliki keraguan di benaknya. Cukup pergi bersama dan hancurkan Dev menjadi sampah. Tiba-tiba, ada banyak ujung yang tajam di atas ring, dan semuanya mengarah ke Dev. Dev melirik naga pedang pembunuh naga, dia menggantungkan semua harapannya pada naga pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga sepertinya merasakan kepercayaan Dev, dan berdengung keras. Segera setelah itu, Dev melepaskan pedang pembunuh naga di tangannya, dan dengan teriakan, cahaya cian terbang keluar dari pedang pembunuh naga seketika. Ini adalah roh pedang, dan saya melihat cahaya cian berputar-putar di sekitar pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga tampaknya telah terinspirasi untuk bertarung, dan suara mendengung sangat keras sehingga banyak orang tidak bisa menahan telinga mereka. Bab 1850 ledakan, pedang pembunuh naga itu seperti naga yang pergi ke laut, dengan energi pedang yang tajam turun dari langit, semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan tak percaya, tidak bisa dipercaya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pedang dapat menghasilkan kekuatan sebesar itu dengan sendirinya. Kekuatan semacam ini tidak kalah dengan senjata suci. Bela diri itu, bahkan lebih kuat dari kekuatan senjata suci. Merasakan kekuatan pedang pembunuh naga, semua jubah hitam perak terkejut, dan gerakan mereka mulai ragu-ragu. Jangan khawatir, bunuh Dev dulu, selama Dev mati, pedangnya tidak akan berguna, bos meraung marah, menyuruh semua orang untuk mengabaikan pedang pembunuh naga.
Dari sudut pandangnya, meskipun pedang pembunuh naga dilepaskan, itu masih dikendalikan oleh Dev. Saat ini Dev mengendalikan pedang pembunuh naga, jadi pertahanannya paling lemah. Tapi pemimpin salah, sekarang pedang pembunuh naga tidak dikendalikan oleh Dev, tapi oleh roh pedang itu sendiri. 6 aura menakutkan menuju ke arah Dev, dan kekuatan yang dipancarkan oleh 2 senjata suci, bahkan jika Dev memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, bahkan jika Dev memiliki tubuh fisik yang kuat, hampir tidak mungkin untuk menahan serangan ini. Dan tubuh fisik Dev tidak dapat menahan serangan ini, tetapi dia tidak panik, tetapi menunggu dengan tenang. Melihat Dev tidak bergerak, bos menunjukkan cibiran, dia mengira Dev sedang memanipulasi pedang pembunuh naga dan tidak ada cara untuk menangani ini. Namun ketika gelombang aura menakutkan datang di depan Dev, tiba-tiba ada orang lain di depan Dev. Tepatnya, ada mayat ekstra. Tubuh iblis darah digunakan sebagai perisai oleh Dev, langsung memblokirnya. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat semua orang terkejut, tidak mengerti apa yang sebenarnya dilakukan Dev. Dan jubah hitam perak itu semuanya dalam keadaan bingung. Saya tidak mengerti mengapa Dev mengeluarkan mayat pada saat kritis ini. Tapi segera, mereka mengerti. Saya melihat aliran nafas mengenai tubuh iblis darah, tapi langsung diblokir, dan tubuh iblis darah tidak meninggalkan jejak. Bahkan serangan kedua senjata suci itu dengan mudah diblokir oleh tubuh iblis darah. Kali ini, ke-6 jubah hitam perak tercengang. Mereka tidak dapat mengetahui tubuh fisik siapa yang begitu kuat sehingga senjata suci pun tidak dapat meninggalkan jejak. Pada saat ini, melihat tubuh berdaging dari iblis darah, seseorang di mimbar menunjukkan cahaya yang kuat di matanya. Orang ini adalah Jen, dia datang untuk mengundang Dev untuk bekerja sama, mengundang Dev untuk pergi ke sekte roh iblis, dan bahkan memberitahu Dev beberapa rahasia aliansi seni bela diri, hanya untuk tubuh iblis darah. Apa-apaan ini? Jubah ketiga berjubah hitam dan perak bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tapi sebelum ada yang menjawab, mereka merasakan ancaman dari atas. Saya melihat bahwa pedang pembunuh naga memancarkan kekuatan yang menakutkan, dari atas ke bawah, menutupi kepala beberapa orang. Mundur, pemimpin menjadi pucat karena ketakutan, dan dengan cepat mundur. Jubah hitam perak lainnya juga buru-buru mundur, tetapi energi pedang masih jatuh ke arah mereka seperti tetesan air hujan. Mereka tidak punya pilihan selain mengayunkan senjata di tangan mereka dan terus mengikuti roh pedang untuk melawan. Apa yang dilihat semua orang saat ini adalah beberapa jubah hitam perak yang bertarung melawan pedang, sementara Dev sepertinya tidak melakukan apa-apa. Setelah semburan cahaya pedang, jubah hitam perak tampak sedikit malu, dan jubah hitam di tubuh mereka semuanya compang-camping, seperti pengemis. Banyak orang terkejut bahwa 6 Wuhou Agung dengan 2 senjata suci tidak dapat mengalahkan Dev. Kelima, ketujuh, ikuti aku untuk menghadapi Dev itu. Ketiga, keempat, keenam, urus pedang itu. Setelah terengah-engah sejenak, pemimpin memerintahkan dengan keras. Mereka akan berpisah dan bertarung. Ternyata Dev tidak memanipulasi pedang pembunuh naga, tetapi memiliki kesadaran serangan independen. Jelas ini adalah pedang roh, dan roh pedang juga memiliki bagian dari kesadaran ilahi. PKN tahun 1851 sampai tahun 1860 bab 1851. Segera, pedang pembunuh naga terjerat oleh 3 orang. Dan jubah kelima yang memegang golok Wusheng, dan menebas Dev dengan keras, dan cahaya pedang hijau zamrud meraung. Melihat ini, Dev tidak memiliki senjata di tangannya, jadi dia hanya bisa menggunakan tubuh iblis darah sebagai tameng. Dengan teriakan nyaring, Dev langsung menarikan tubuh iblis darah itu. Dentang, dengan suara yang tajam, cahaya pisau yang tajam langsung menghalangi tubuh iblis darah itu kembali. Pada saat yang sama, jubah ketujuh memegang golok tajam berbentuk cincin dan datang langsung ke arah Dev. Tepi tajam merobek kekosongan dan membuat suara retak dan meledak. Melihat ini, Dev melompat, membiarkan pedang tajam berbentuk cincin terbang melewati kakinya dalam sekejap, lalu memegang kaki iblis darah, dan langsung menggerakkan tubuh iblis darah. Dev menggunakan tubuh iblis darah sebagai tongkat. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk beberapa saat, dan tertawa terbahak-bahak. Mereka belum pernah melihat pertarungan seperti itu sebelumnya. Dan iblis darah, yang juga seorang master ribuan tahun yang lalu, tubuh fisiknya direduksi menjadi senjata saat ini. Jika dia tahu tentang ini, dia akan mati karena marah. Di tribun, Jen melihat bahwa Dev memegang tubuh iblis darah sebagai senjata,
wajahnya penuh belas kasihan dan ketidakberdayaan, ini hanya membuang-buang hal baik. Iblis tua, hati-hati. Ketika pemimpin melihat ini, jari harimau di kedua tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan, lalu dia meninju Dev, dan nafas yang menakutkan menyapa Dev. Dev juga tidak menunjukkan kelemahan, dan mengayunkan daging iblis darah seperti harimau. Angin kencang naik satu demi satu, dan kehampaan di seluruh arena menjadi terdistorsi di bawah lambaian tangan Dev. Bum bum bum, pemimpin mengeluarkan serangkaian napas yang menakutkan, tetapi diblokir oleh Dev yang memegang tubuh iblis darah itu. Terjadi ledakan hebat, tapi iblis darah tidak memiliki bekas luka sedikit pun di tubuhnya. Sebaliknya, pemimpin merasakan pergelangan tangannya mati rasa, dan lengannya sedikit gemetar. Persetan denganmu, Dev mengitari tubuh iblis darah, dan suara siulan datang seketika. Saat pemimpin melihat ini, wajahnya terkejut, dan dia buru-buru mundur. Tapi sudah terlambat, Dev telah mengayunkan tubuh iblis darah itu dan menghancurkannya. Saya melihat kepala iblis darah menuju kepala pemimpin jubah hitam perak. Jika mengenai, kepala tubuh iblis darah akan baik-baik saja, tapi kepala pemimpin jubah akan meledak. Kakak, melihat hal tersebut, jubah kelima tiba-tiba membuang senjata suci Wusheng di tangannya, dan memblokirnya tepat di depan bosnya. Dentang, dengan suara keras, pedang seni bela diri saudara kelima diterbangkan, dan pemimpin mengambil kesempatan untuk mundur 2 langkah dan lolos dari pukulan itu. Dev melirik senjata suci Wusheng yang masih terbang di udara, matanya tiba-tiba menyala, lalu dia melangkah keras dan langsung meraih senjata suci Wusheng. Ini adalah senjata suci Wusheng, jika dia bisa menyimpannya sendiri, gerbang naga mereka akan memiliki senjata suci Wusheng. Pada saat itu, bahkan jika Dev tidak ada yang berani meremehkan gerbang naga. Melihat rencana Dev, jubah kelima juga melompat dengan tergesa-gesa. Dia tidak berani membuang senjata suci itu, jika Yang Maha Kuasa mengetahuinya, dia akan dihukum. Melihat jubah kelima hendak mendapatkan senjata suci Wusheng, Dev langsung mengambil tubuh iblis darah di tangannya sebagai anak panah, dan melemparkannya ke jubah kelima. Jubah kelima tidak bisa mengelak tepat waktu, dan dengan kejam bertabrakan dengan tubuh iblis darah. Yang lebih kebetulan lagi, keduanya bertatap muka, mulut bertemu mulut. Kali ini, jubah kelima itu merasa jijik. Dampak besar, menyebabkan tubuh jubah kelima jatuh dengan cepat, dan organ dalam tubuhnya juga berguling. Dev memanfaatkan situasi tersebut untuk memegang pegangan senjata suci Wusheng, dan Dev langsung merasakan nafas dari senjata suci. Perlahan jatuh ke tanah, Dev mengulurkan tangan untuk menangkap tubuh iblis darah itu. Bab 1852. Pada saat ini, Dev memegang golok di tangan kanannya dan tubuh iblis darah di tangan kirinya sebagai perisai. Dia juga menamparkan tubuh iblis darah dengan pisau beberapa kali secara provokatif, membuat beberapa suara tajam. Melihat Dev seperti itu, jubah hitam dan perak tidak bisa menahan tawa. Pergi ke neraka, kali ini, Dev menggunakan senjata suci Wusheng dan menambahkan tubuh iblis darah sebagai perisai, sehingga dia bisa sepenuhnya mengabaikan jubah hitam perak ini. Dengan lambaian golok suci di tangan Dev, cahaya langsung meledak, dan menuju beberapa jubah hitam perak dalam sekejap. Cahaya hijau zamrud beberapa kali lebih menyilaukan daripada jubah kelima, dan senjata suci Wusheng memiliki aura Wusheng yang lebih kuat. Ditambah dengan restu dari kekuatan naga batin Dev, dengan ayunan Dev, puluhan sinar cahaya keluar dari senjata suci Wusheng dalam sekejap. Melihat bahwa golok suci bisa mengerahkan kekuatan yang begitu besar di tangan Dev, wajah jubah kelima sangat jelek. Senjata yang sama, tetapi di tangan orang yang berbeda, memberikan kekuatan yang berbeda. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan jubah kelima tidak sebanding dengan Dev. Melihat ini, pemimpin mendengus dingin, lalu jari harimau di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Setelah itu, sepasang tinju terus berayun, dan sinar cahaya langsung menyambut mereka. Lusinan cahaya hijau zamrud langsung dihancurkan, terlihat bahwa senjata suci Wusheng di tangan pemimpin jelas lebih kuat. Itu bagus. Sepertinya kamu juga harus memberiku senjata suci di tanganmu. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengangkat golok suci di tangannya lagi, dan dengan raungan nyaring, cahaya keemasan di sekitar Dev terus melambung, dan kekuatan naga mengalir ke golok suci dalam jumlah yang banyak. Ini adalah pertama kalinya Dev menggunakan senjata suci Wusheng, dan tidak ada pemahaman diam-diam sama sekali. Sekarang Dev juga tampaknya memahami senjata suci Wusheng. Memotong, tepi tajam setinggi beberapa kaki meletus seketika dari golok suci,
dan cahaya terang menyilaukan. Dengan gesekan pisau Dev, bilah besar itu langsung berubah menjadi ratusan lingkaran padat, menutupi beberapa jubah hitam perak. Kali ini bilahnya seperti embusan angin, menguasai langit dan menutupi bumi. Melihat ini, 3 jubah hitam perak hanya bisa bertahan mati-matian. Pemimpin terus mengayunkan tinjunya, dan sinar cahaya ditembakkan, mati-matian menghentikan bilah seperti hama belalang ini. Jubah kelima tidak memiliki golok suci, jadi dia hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk melindungi seluruh tubuhnya, dan dia mati-matian mengayunkan tinjunya untuk memblokirnya. Dan jubah ketujuh melemparkan bilah tajam melingkar di tangannya tinggi-tinggi, dan bilah tajam yang berputar cepat itu melesat ke bilah yang padat itu dalam sekejap, memblokirnya dengan putus asa. Bum bum bum, bilahnya terus berjatuhan, mengenai tubuh ketiga orang itu, dan sosok ketiga orang itu mulai mundur terus-menerus. Pemimpin dan jubah ketujuh masih baik-baik saja, mereka masih memiliki senjata di tangan untuk memblokir serangan. Tapi yang jubah kelima hanya bisa mengandalkan tinjunya untuk melawan, dan ada juga kekuatan tubuhnya. Tapi saat pedang menghantamnya satu demi satu, luka mulai muncul di tubuh jubah kelima, dan akhirnya ada luka di sekujur tubuhnya, darah mengalir, terlalu mengerikan untuk dilihat. Aku ingin tahu berapa lama kamu bisa bertahan, suara Dev sedingin es, dan dia mengayunkan senjata suci Wusheng di tangannya lagi. Bilahnya, yang akan menghilang, jatuh seperti tetesan hujan lagi saat ini. Engah, jubah kelima tidak tahan lagi, dia menyemburkan seteguk darah, dan jatuh ke belakang dengan keras. Saya melihat bahwa tubuh jubah kelima ditutupi dengan bekas luka, dan beberapa pedang menembus tubuh jubah kelima. Adik kelima, kulit pemimpin berubah drastis, dia berteriak keras, dan jari macan di tangannya terus bersinar terang, dan terus bergerak menuju jubah kelima. Dia ingin menahan pedang seperti belalang ini untuk jubah kelima. Pada saat ini, bilah tajam berbentuk cincin di tangan jubah ketujuh itu akhirnya tidak bisa menahan serangan yang seperti badai, dan langsung berubah menjadi bubuk. Bab 1853 lagi pula, apa yang dia pegang bukanlah senjata suci, jadi bagaimana dia bisa menahan serangan gila-gilaan seperti itu. Setelah senjatanya menjadi bubuk, tubuhnya langsung ditebas oleh beberapa bilah, dan tubuhnya terbang terbalik, menciptakan jurang yang dalam di atas ring. Melihat ini, wajah pemimpin menjadi sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, Dev yang merebut senjata suci Wusheng, dan sekarang langsung melukai jubah kelima dan ketujuh, sekarang mereka jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Himpunan, tiba-tiba, pemimpin berteriak keras. Segera, jubah kelima dan ketujuh yang terluka parah semuanya memiliki mata yang berkilau, dan mereka langsung duduk. Dan jubah ketiga, keempat, dan keenam yang menghadapi pedang pembunuh naga juga meninggalkan pertempuran dalam sekejap dan berdiri di belakang pemimpin. Dev, aku ingin kamu mati, aku ingin semua orang di sini mati, pemimpin mengertakkan gigi, wajahnya sangat mengerikan. Ini rusak. Orang-orang ini akan menghancurkan jiwa mereka, utusan iblis di tubuh Zeke berteriak dalam hati, dan segera berkata kepada Zeke, cepat, keluar dari sini. Meskipun Zeke tidak tahu apa yang ditakuti utusan iblis itu, Zeke hanya bisa mematuhi perintah, bangkit dan pergi dengan tergesa-gesa. Saat pergi, Zeke melirik ke belakang, Dev, kuharap kamu tidak mati, tunggu duelku denganmu. Tidak ada yang memperhatikan Zeke yang pergi, tapi semua orang masih menonton dengan penuh semangat. Pada saat ini, mata pemimpin jubah hitam perak mulai perlahan berubah warna, seluruh sepasang mata tidak memiliki bola mata putih, dan kegelapan terlihat sangat menakutkan. Saya melihat pemimpin menggumamkan kata-kata, dan jiwa di tubuh mereka mulai perlahan meninggalkan tubuh mereka, melayang di udara. Beberapa jubah hitam perak saling memandang, dan kemudian semuanya berayun dengan ganas ke arah jantung mereka. Jari harimau tajam bos menusuk jantung dalam sekejap, dan seteguk darah keluar. Jubah hitam dan perak lainnya juga menggunakan senjata mereka sendiri, menghancurkan hati mereka sendiri dalam sekejap. Darah merah mengalir di seluruh tanah. Dan aura jubah hitam dan perak ini langsung layu dan menghilang, dan semuanya jatuh ke tanah. Kali ini, semua orang tercengang, mereka tidak mengerti apa yang dilakukan jubah hitam dan perak ini, mengapa mereka tiba-tiba bunuh diri. Namun segera, tubuh beberapa jubah hitam dan perak mulai bersinar dengan cahaya, dan satu demi satu jimat muncul di tubuh beberapa jubah hitam perak. Ternyata tubuh orang-orang ini semuanya diukir dengan jimat. Pada saat ini, jimat berkedip, dan darah di tanah langsung terserap. Jiwa di udara melayang dengan tenang,
diterangi oleh sinar cahaya dari jimat. Segera, semua orang menemukan bahwa tubuh jubah hitam perak yang sudah mati tiba-tiba bergerak. Segera setelah itu, aura menakutkan terpancar dari tubuh jubah hitam perak ini. Mata beberapa jubah hitam perak berubah menjadi hitam pekat, dan seluruh orang itu bertingkah sangat kusam, seperti mayat boneka. Jiwa-jiwa yang diam-diam, mengambang di udara tiba-tiba menembus tubuh jubah hitam perak itu. Mata hitam pekat dari beberapa jubah hitam dan perak sepertinya terbuka seketika, berubah menjadi merah darah, yang terlihat lebih menakutkan. Mantra macam apa ini? Kamu ingin mengorbankan hidupmu? Di atas tribun, seseorang berkata dengan bingung. Aliansi seni bela diri berkolusi dengan kultivator jahat sejak awal, jadi tidak mengherankan jika mereka mengetahui teknik kultivasi jahat semacam ini. Biarkan Dev mencabut aliansi seni bela diri ini hari ini, agar tidak merusak reputasi dunia seni bela diri. Mengandalkan jiwa dan mengolah sihir sepanjang hari, tidak akan pernah mungkin untuk memahami arti sebenarnya dari dunia seni bela diri. Banyak orang menyalahkan aliansi seni bela diri. Hanya saja beberapa jubah hitam perak saat ini sudah lama tidak bisa mendengarkan diskusi orang banyak, dan mereka tidak peduli dengan reputasi dan wajah mereka hanya mayat saat ini. Kamu adalah orang pertama yang bisa mendorong kami ke titik ini, pemimpin berjubah perak hitam berbicara, tetapi suaranya berubah menjadi suara tua. Bab 1854 Dev tahu bahwa jiwa di tubuh bos berjubah hitam perak yang menempati tubuh utama. Kalian yang sudah terkutuk telah menyebabkan kekacauan di seluruh dunia seni bela diri. Hari ini aku akan memusnahkan kalian sepenuhnya. Setelah Dev selesai berbicara, dia menyingkirkan senjata suci Wusheng dan memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Menggunakan pedang pembunuh naga, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Saya bersedia menukar hidup saya untuk membuka gerbang neraka, pemimpin tiba-tiba berteriak. Segera setelah itu, beberapa jubah hitam perak berlutut di tanah, dan kemudian beberapa kecemerlangan muncul dari bawah mereka, dan kemudian kecemerlangan itu menyebar dengan cepat ke sekeliling. Pada akhirnya, seluruh arena seni bela diri diselimuti. Pada awalnya, semua orang tidak menganggapnya serius, tetapi ketika tanah berguncang dan kabut hitam muncul, seseorang akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Gemuruh, kabut hitam menyelimuti dari segala arah, menutupi seluruh arena seni bela diri. Apalagi ada kabut hitam di sekitar kaki semua orang, awan hitam ini seperti belenggu, mencengkeram kaki semua orang dengan erat. Pada saat ini, seseorang mulai ketakutan, berjuang mati-matian, berteriak, berusaha melarikan diri dari sini. Tetapi segera mereka menemukan bahwa mereka sama sekali tidak dapat melarikan diri dari belenggu kabut hitam, dan semua orang dapat merasakan bahwa kekuatan di tubuh mereka perlahan-lahan menghilang. Meski kecepatannya sangat lambat, Anda masih bisa merasakannya. Seseorang ingin menghentikannya, tetapi menemukan bahwa itu tidak dapat dihentikan sama sekali. Dan beberapa jubah hitam dan perak dikelilingi oleh kabut hitam, tetapi aura mereka terus meningkat. Jelas, energi yang hilang dari semua orang diserap oleh jubah hitam dan perak ini. Dev sedikit mengernyit, dia tidak pernah mengira jubah hitam dan perak ini bisa melakukan sihir seperti itu. Dev melompat, dan pedang pembunuh naga di tangannya langsung menebas. Dia tidak bisa membiarkan jubah hitam dan perak ini berlanjut, jika tidak semua orang di sini pada akhirnya akan mati. Desir, energi pedang yang sangat tajam langsung menebas ke arah pemimpin. Pemimpin tidak bersembunyi atau menghindar, dan bergegas menuju Dev. Energi pedang yang tajam langsung menebas lengan pemimpin, langsung memotong lengan pemimpin. Dan pemimpin itu meninju dengan keras, mengenai tubuh iblis darah itu. Dev mundur beberapa langkah dalam sekejap, dan dia benar-benar bisa merasakan perubahan kekuatan bos. Untungnya, tubuh iblis darah digunakan sebagai perisai, jika tidak, Dev mungkin terluka oleh pukulan ini. Namun, memotong lengan bos dengan pedang dianggap menguntungkan, tetapi ketika Dev melihat ke atas, dia menemukan bahwa lengan yang terputus mulai menghilang dengan cepat pada saat ini, berubah menjadi awan kabut hitam. Segera setelah itu, kabut hitam mengelilingi lengan lama yang patah, dan segera setelah itu, lengan baru tumbuh. Kali ini, Dev sangat terkejut. Tepat ketika Dev terkejut, beberapa jubah hitam perak lainnya juga menyerang Dev satu persatu. Untuk sementara, Dev bertarung melawan 6 jubah hitam perak sendirian. Meskipun pedang pembunuh naga di tangan Dev sangat tajam, setiap pedang bisa melukai jubah hitam perak secara serius. Tapi orang-orang ini tidak takut,
meski kepalanya dipotong, mereka masih bisa tumbuh kembali, yang membuat Dev sangat kerepotan. Jika bukan karena tubuh iblis darah sebagai perisai, Dev tidak tahu akan jadi apa dia saat ini. Namun meski begitu, Dev sudah dipenuhi bekas luka. Sial, orang-orang ini abadi, dan mereka dapat menyerap energi orang lain tanpa henti. Tidak mungkin terus seperti ini, Dev mengerutkan kening, berjuang untuk bertahan. Sekarang dia memiliki semua kekuatan di tubuhnya, tetapi itu tidak berguna, bahkan pedang pembunuh naga tidak berguna meskipun sangat tajam. Ledakan, dengan suara keras, tubuh Dev dipukul lagi dengan keras, dan dia terbang terbalik dan jatuh dengan keras ke tanah. Saya tidak tahu berapa kali itu terlempar ke udara. Bab 1855 Dev menopang tanah dengan pedangnya, berdiri perlahan, memandangi jubah hitam perak yang bukan lagi manusia di depannya, dan mengerutkan kening. Melihat kabut hitam yang naik di sekitar, dan orang-orang yang terus berteriak, Dev tahu bahwa jika ini terus berlanjut, semua orang akan mati. Arena seni bela diri saat ini adalah lingkaran sihir yang sangat besar, dan semua orang dikelilingi oleh lingkaran sihir ini. Jubah hitam perak ini bahkan lebih abadi dalam lingkaran sihir besar ini. Tiba-tiba, Dev tidak memikirkan apapun. Kabut hitam ini adalah roh paling jahat, yang dapat digunakan sebagai sumber kultivasi Dev. Dan cara terbaik untuk menangani lingkaran sihir adalah menemukan mata lingkaran dan menyingkirkannya. Atau menekan lawan dengan lingkaran sihir yang lebih maju. Memikirkan hal ini, Dev menyingkirkan pedang pembunuh naga dan tubuh iblis darah. Dev menutup matanya sedikit, dan seni konsentrasi hati mulai bekerja dengan gila-gilaan. Kekuatan hisap yang besar membuat kabut hitam mulai tertarim ke arah tubuh Dev. Kekuatan spiritual Dev yang hilang pulih dengan cepat. Selain itu, teknik jimat yang diwarisi oleh Sekte Tianfu juga terus berkelebat di benak Dev saat ini. Dia ingin menemukan cara untuk menghadapi lingkaran sihir ini. Melihat kabut hitam di sekitarnya terus mengalir ke tubuh Dev, pemimpin berjubah perak hitam mengerutkan kening. Cepat, bunuh dia, tubuh anak ini tidak bisa tinggal. Tetapi ketika jubah hitam perak hendak bergerak, mata Dev yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka, dan di mata Dev, nyala api menyala tiba-tiba. Api membakar langit, Dev tiba-tiba mencubit jarinya, dan sebuah cakram berbentuk gosip muncul di udara. Api yang berkobar membakar gosip, dan gosip terus berkembang, langsung menutupi seluruh arena seni bela diri. Api mulai melahap kabut hitam, dan segera semua orang membebaskan diri. Merasakan panasnya api di sekitarnya, jubah hitam perak itu langsung menjadi tegang. Anda harus tahu bahwa ini adalah api samadhi yang sebenarnya, mereka tidak takut pada api biasa, tetapi api samadhi yang sebenarnya, bagi jiwa seperti mereka, itu adalah musuh bebuyutannya. Mereka tidak pernah menyangka Dev bisa memahami lingkaran sihir yang luar biasa. Lari, lari, pemimpin berteriak keras, dan kemudian beberapa bayangan hitam muncul dari tubuh jubah perak hitam dalam sekejap. Jiwa-jiwa ini harus memanfaatkan kelengahan Dev untuk melarikan diri, jika tidak mereka akan musnah. Adapun tubuh-tubuh ini, mereka tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun juga mereka semua sudah mati, dan bahkan jika mereka tetap tinggal, mereka tidak akan berguna di masa depan. Beberapa bayangan hitam membubung ke langit, siap berpencar dan kabur. Mau lari, cahaya dingin melintas di mata Dev, dan dia meraih kehampaan, dan satu jiwa langsung ditangkap oleh Dev. Segera setelah Dev membuka mulutnya, jiwa langsung tersedot ke dalam tubuh, dan langsung disempurnakan oleh seni konsentrasi hati Dev. Roh-roh lain ketakutan satu persatu, tidak berani tinggal sedikit pun. Melihat bahwa jiwa-jiwa ini akan melarikan diri dari segala arah. Ledakan, api di sekitar arena seni bela diri naik setinggi beberapa kaki dalam sekejap, dan api yang ganas melahap jiwa-jiwa yang melarikan diri sekaligus. Terdengar jeritan melengking, dan segera jiwa itu menghilang, dan tidak ada yang tersisa setelah dibakar. Sayang sekali, melihat jiwa yang terbakar, Dev merasa sangat disayangkan. Jika dia bisa melahap jiwa-jiwa ini, mungkin Dev bisa meningkatkan kekuatannya. Perlahan nyala api menghilang, dan ketenangan dipulihkan di atas ring. Hanya ada beberapa mayat berjubah hitam perak, tergeletak dengan tenang di tanah. Dev perlahan mendekati pemimpin, membungkuk dan melepaskan jari harimau. Anda harus tahu bahwa ini adalah senjata suci Wusheng, dan senjata suci Wusheng dapat dengan cepat meningkatkan status keluarga seni bela diri. Terlebih lagi, kali ini Dev mendapatkan dua senjata suci Wusheng. Dengan dua senjata suci tersebut, status gerbang naga di dunia persilatan akan meningkat ke level yang lebih tinggi.
Bab 1856, Tuan Chen, terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Seseorang berterima kasih kepada Dev. Jika bukan karena Dev, mungkin mereka semua akan kehabisan tenaga dan mati. Terima kasih, Tuan Chen, terima kasih, dan pada akhirnya banyak orang mengucapkan terima kasih. Dev sedikit mengangguk, itu adalah hadiah balasan. Dev, kekuatanmu jauh lebih tinggi dari yang aku bayangkan. Jen melangkah maju dan berkata dengan ekspresi terkejut. Kekuatanku, aku bahkan tidak tahu berapa tingginya. Dev tersenyum ringan. Selama lebih dari setahun, Dev selalu merasa bahwa jalannya sendiri telah direncanakan dan dimajukan. Ini mungkin jalan yang disiapkan oleh ayahnya. Tapi karena Dev telah memulai jalan ini, betapapun sulitnya, dia akan melanjutkan. Sekarang setelah pekerjaanmu selesai, apakah kamu punya waktu untuk pergi ke Sekte Roh Iblis bersamaku? Tanya Jen. Pacarku belum diselamatkan, aku akan menyelamatkannya dulu. Dev tidak sabar untuk bergegas menuju aliansi seni bela diri. Jen menggelengkan kepalanya, lalu mengikuti. Ketika Dev bergegas ke aliansi seni bela diri, Serikat Seni Bela Diri saat ini telah ditangkap oleh anak buah Hayden. Hanya karena penjara bawah tanah dilindungi oleh formasi, Hayden dan yang lainnya tidak bisa masuk. Dev berjalan ke bebatuan, dan dengan ringan menyentuh bebatuan dengan telapak tangannya. Satu demi satu mantra mulai melayang di udara, dan mereka bersinar dengan cahaya redup. Ini adalah lingkaran sihir yang melindungi penjara bawah tanah. Lingkaran sihir itu menyala, dan Dev dengan cepat memindai mantra dengan matanya, dan kemudian dia menemukan mata lingkaran itu dalam sekejap. Dengan pedang pembunuh naga di tangannya, Dev menebas dengan pedang, langsung menghancurkan mata formasi, dan formasi juga menghilang pada saat ini. Dengan sedikit dorongan, pintu ruang bawah tanah terbuka, dan Dev bergegas masuk ke ruang bawah tanah dengan tidak sabar. Ellie dan yang lainnya juga mengikuti, karena mereka sudah lama tidak melihat Yuki. Setelah bergegas ke ruang bawah tanah, Yuki masih terkunci di ruang sudut, tapi kali ini Yuki memiliki bekas luka di tubuhnya. Yuki, melihat luka di tubuh Yuki, Dev merasa bersalah dan tertekan. Yuki, Ellie juga berteriak keras. Yuki terkejut saat melihat Dev dan Ellie datang. Kamu, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Yuki tahu bahwa ini adalah penjara bawah tanah aliansi seni bela diri, dan tidak mudah untuk masuk. Yuki, Dev telah memusnahkan aliansi seni bela diri, kami akan menyelamatkanmu sekarang. Ellie melangkah maju, tiba-tiba menggunakan kedua tangannya, mencoba membuka pintu sel Yuki. Tapi tidak peduli seberapa keras Ellie mencoba, pintu selnya tidak bergerak. Ellie, jangan buang energimu, itu tidak bisa dibuka. Yuki menggelengkan kepalanya pada Ellie. Ellie memandang Dev, dia tahu bahwa Dev pasti punya solusi. Ellie, mundur. Setelah Dev selesai berbicara, cahaya berkedip samar di telapak tangannya, dan kemudian dia menekan pintu penjara dengan ringan. Segera, seluruh sel bersinar, dan jimat di sekitarnya berkedip-kedip, terus-menerus berputar di sekitar sel. Ini adalah lingkaran sihir yang mengendalikan seluruh sel penjara. Selama lingkaran sihir muncul, Dev dapat menemukan mata lingkaran darinya. Dev dengan hati-hati mencari mata formasi dari jimat yang rumit. Ledakan, Dev tiba-tiba bergerak dan meninju bagian tertentu dari lingkaran sihir. Pukulan ini membuat seluruh ruang bawah tanah bergetar, dan Dev dikirim terbang oleh kekuatan serangan balik yang besar, tetapi lingkaran sihir tetap utuh. Ini membuktikan bahwa Dev sedang mencari formasi yang salah. Dev tidak menyerah, masih mencarinya dengan hati-hati, lalu meninju lagi. Kali ini hasilnya sama, tubuh Dev terlempar. Setelah mencoba lebih dari selusin kali berturut-turut, Dev sudah meneteskan keringat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Bab 1857, Dev, jangan coba lagi, jangan coba lagi. Yuki membujuk Dev bahwa jika dia terus mencoba seperti ini, Dev akan terkejut sampai mati oleh lingkaran sihir. Coba lagi, Dev dengan ringan menyentuh pintu penjara dengan tangannya lagi, dan lingkaran sihir itu tampak bersinar terang. Kali ini, Dev memejamkan matanya sedikit, dan merasakan pengoperasian lingkaran sihir dengan hatinya. Begitu saja, Dev merasakannya dengan tenang. Setelah lebih dari 10 menit, Dev tiba-tiba membuka matanya, dan tepat di atas tangan kanannya, cahaya keemasan bersinar. Tinju cahaya suci, Dev menarik napas dalam-dalam dan meninjunya. Ledakan, kali ini, setelah suara keras, lingkaran sihir mulai bergetar di bawah pukulan Dev. Melihat ini, Dev sangat gembira,
dan tanpa ragu, dia meninju lagi. Bang bang bang, Dev mengayunkan lebih dari selusin pukulan berturut-turut, dan seluruh tinju Dev sudah berlumuran darah. Setelah lebih dari selusin pukulan, lingkaran sihir akhirnya tidak tahan dan runtuh. Dev buru-buru membuka pintu sel, bergegas masuk dan memeluk Yuki. Keduanya berpelukan erat, seolah-olah tidak ada orang di sana. Dev benar-benar bisa merasakan suhu di tubuh Yuki, jadi dia tidak percaya Jen mengatakan bahwa Yuki hanyalah bayangan sekarang. Jika itu adalah gambar hantu, itu tidak akan memiliki perasaan yang nyata. Dev memeluk Yuki untuk waktu yang lama. Saat ini, mata Dev merah. Dia menunggu saat ini terlalu lama. Dia membayar terlalu banyak untuk saat ini. Eli juga berlinang air mata, berpelukan dan mengobrol dengan Yuki, dan semua orang sepertinya memiliki banyak hal untuk dikatakan. Gemuruh, tiba-tiba, tanah berguncang, dan seluruh ruang bawah tanah mulai berguncang, seolah-olah akan runtuh. Penjara bawah tanah akan runtuh, cepat keluar, Jen berkata, lalu dengan cepat berlari keluar dari ruang bawah tanah. Yang lain buru-buru mengikuti dan berlari keluar. Dev memegang tangan Yuki dengan kuat, tidak berani melepaskannya walau hanya sebentar. Setelah mereka melarikan diri dari ruang bawah tanah di belakang mereka runtuh, dan bebatuan juga jatuh. Runtuhnya penjara bawah tanah juga menunjukkan bahwa aliansi seni bela diri akan menjadi bagian dari masa lalu. Melihat penjara bawah tanah yang runtuh, Dev penuh emosi. Nona Zhou, saya harap kerjasama kita dapat didasarkan pada kepercayaan dan kejujuran. Sekarang pacar saya ada di sini, gambar yang Anda sebutkan pasti palsu, bukan? Dev memandang Jen dan bertanya. Jen, di sisi lain, tersenyum tipis, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada pacarmu, katakan saja dengan cepat. Pacarmu telah meninggalkan lingkaran sihir sekarang, jadi dia tidak akan hidup terlalu lama. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dev memelototi Jen, tapi saat ini, Yuki tiba-tiba berteriak. Kakiku, kakiku, Yuki menatap kakinya dan berteriak keras. Karena saat ini, kaki Yuki perlahan menghilang. Dev tercengang saat melihat pemandangan ini, dan semua orang juga terkejut. Hanya Jen yang terlihat tenang, seolah dia sudah mengetahui hasilnya sejak lama. Yuki perlahan menghilang, Dev dengan putus asa memegang tangan Yuki. Dia mencoba yang terbaik untuk menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke tubuh Yuki, tetapi itu sia-sia, dan dia tidak bisa menghentikan tubuh Yuki menghilang perlahan. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi, tidak akan, Dev memegang erat tangan Yuki, dan semua nafas di tubuhnya menyembur keluar. Dengan gelombang kekuatan, Dev mencoba yang terbaik untuk membuka ruang baru. Inilah yang disebut dunia rahasia, tetapi kekuatan Dev tidak cukup, itu dibuka dalam keadaannya yang sangat gila. Hanya saja ruang ini tidak bertahan terlalu lama sebelum menghilang. Dev melihat bahwa dia sama sekali tidak bisa menghentikan Yuki menghilang, jadi dia menatap Jen. Bab 1858, Nona Zhou, saya dapat menyetujui permintaan apapun dari Sekte Roh Iblis Anda, selama Anda tidak membiarkan pacar saya menghilang sekarang, saya dapat memberikan apapun yang Anda inginkan. Dev melangkah maju dan memohon pada Jen. Tapi Jen menggelengkan kepalanya, tidak ada yang bisa menghentikannya, karena dia bukan milik dunia ini. Seperti yang saya katakan, dia hanyalah bayangan. Jika kamu menghentikan pacarmu menghilang sekarang, maka tubuhnya akan menghilang. Bagaimana melakukannya? Saat tubuhnya kembali, apakah kamu ingin punya dua pacar yang identik? Mungkinkah? Jen mengikuti Dev untuk menjelaskan, ingin membiarkan Dev tidak menyia-nyiakan usahanya, ini hanya refleksi, tidak layak untuk Dev. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya pergi. Melihat Jen tidak punya pilihan lain, Dev hanya bisa berbalik dan memeluk Yuki dengan erat. Dia ingin menggunakan cara ini untuk mencegah Yuki menghilang, tapi tetap tidak berguna. Dev, jangan seperti ini. Aku tidak benar-benar mati, aku benar-benar pergi selamanya. Jika aku yang sekarang hanyalah sebuah gambar, maka kamu harus melepaskannya, kamu harus bersemangat dan menyelamatkan diriku yang sebenarnya, oke? Yuki dengan lembut menyentuh pipi Dev untuk menghiburnya. Dev memegang tangan Yuki dengan kuat, aku berjanji, aku akan menyelamatkanmu, bahkan jika aku pergi ke surga dan neraka, aku akan melakukannya. Yuki sedikit tersenyum pada Dev, dan perlahan menghilang. Bahkan tidak ada jejak nafas yang tersisa, seolah tidak pernah ada. Dev berdiri di sana dengan bingung, melihat semua yang ada di depannya,
tetapi dia tidak bergerak. Melihat ini, semua orang pergi satu persatu, tidak ada yang mengganggunya. Dengan cara ini, Dev berdiri di satu tempat selama 3 hari 3 malam, 3 hari kemudian, mata Dev bersinar lagi. Dia tahu apa yang dikatakan Yuki benar, dia harus bersemangat, karena Yuki masih menunggu untuk diselamatkan olehnya. Dev menemukan Jen, aku akan pergi ke Sekte Iblis bersamamu, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan membantu menyelamatkan pacarku, kamu bisa yakin tentang ini. Kami tahu persis di mana pacarmu dikurung sekarang. Jen tersenyum ringan. Melihat Jen seperti itu, Dev menyipitkan matanya sedikit, siapa kalian? Mengapa kamu tahu segalanya tentang aliansi seni bela diri dengan sangat baik? Kalian Sekte Roh Iblis pasti memiliki master di balik aliansi seni bela diri, kan? Dev selalu merasa bahwa Jen tampaknya mengetahui kekuatan di balik aliansi seni bela diri dengan sangat baik, dan bahkan tahu di mana pacarnya dikurung. Jen tersenyum, jika kami adalah master di belakang aliansi seni bela diri, apakah kami akan tetap bersikeras untuk bekerja sama dengan Anda? Saya tahu Anda ragu, tetapi karena hak saya terbatas, saya tidak dapat memberitahu Anda banyak. Namun, saya dapat memberitahu Anda satu hal. Pengendali di belakang aliansi seni bela diri juga merupakan sekte yang sangat kuat, dan itu juga merupakan sekte iblis. Jadi kita semua sangat menyadari metode aliansi seni bela diri ini. Kami, Sekte Roh Iblis, bahkan dapat membuat lingkaran sihir dengan gambar pacarmu yang begitu realistis. Karena kita berasal dari garis yang sama. Jika saya mengatakan ini, dapatkah Anda mengerti apa yang saya maksud? Adapun hal-hal yang lebih dalam, saya tidak tahu. Anda harus pergi ke Sekte Roh Iblis dan berbicara langsung dengan Master Sekte kami. Di baris yang sama, pada saat ini, Dev sedikit bingung, karena berada di baris yang sama, mengapa Anda bekerja sama dengan saya dan membantu saya? Bukankah ini sama dengan persaudaraan? Hahaha, kamu sangat naif, tidak ada saudara sekarang, mereka semua berdiri untuk kepentingan mereka sendiri. Jen tertawa. Setelah Dev mendengar ini, dia juga terdiam. Dalam masyarakat saat ini, bahkan saudara laki-laki, ayah dan anak akan saling membunuh demi keuntungan, apalagi garis keturunan yang sama. Bab 1859 Dev tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di ibu kota, dan mengikuti Jen langsung ke Sekte Roh Iblis. Hanya saja Matt harus mengikuti. Dia takut Dev akan merampok wanitanya, jadi pada akhirnya Dev membiarkan Matt mengikuti. Matt mengikuti, dan jika ada beberapa hal, mereka berdua akan mengurusnya. Lagi pula, Matt terkadang tahu banyak. Ketiganya naik pesawat dan langsung pergi ke kota Nanho, kota perbatasan kecil. Saya tidak tahu apakah itu niat Matt atau kehendak Tuhan, kursi Matt kebetulan berada di sebelah Jen, yang membuat Matt sangat bahagia. Meskipun hati Jen tidak senang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Sepanjang jalan, Matt dapat dianggap sebagai pesta untuk mata, tetapi tangannya tidak jujur, Jen hanya bisa menatap Matt, dan tidak ada jalan lain. Anda tidak bisa bertarung di pesawat, kan? Selain itu, Matt bersama Dev, dan jika Sekte Roh Iblis ingin bekerja sama dengan Dev, dia tidak bisa menyinggung Matt. Dev menutup matanya sedikit, berpura-pura tidak melihat apa-apa. Hanya saja pelecehan Matt dilihat oleh seorang pemuda tidak jauh dari sana. Begitu lelaki itu naik ke pesawat, dia mengarahkan pandangannya pada Jen, dan melihat bahwa Jen berada di sebelah seorang lelaki tua yang jahat, dan dimanfaatkan oleh lelaki tua yang jahat itu, pemuda itu merasa sedikit tidak nyaman. Hei, Pak Tua, mari kita bertukar tempat, pria itu bangkit, berjalan ke arah Matt dan berkata. Matt sedikit mengangkat kelopak matanya, lalu berkata dengan dingin, tidak perlu, kemudian, di depan pria itu, dia meletakkan tangannya di paha seputih salju Jen. Melihat pemandangan ini, pria itu menunjukkan kecemburuan di matanya. Orang tua, aku akan memberimu 10.000 yuan untuk bertukar tempat denganku. Pria itu mengeluarkan 10.000 yuan dan langsung dijatuhkan ke tubuh Matt. Matt bahkan tidak melihat 10.000 yuan, dan berkata dengan dingin lagi, tidak perlu. Pada saat ini, pria itu menjadi sedikit marah, dan dia langsung meraih kerah Matt. Orang tua, apakah kamu tahu siapa saya? Saya Ken Zeng, tuan muda dari keluarga Zeng di Nanhu. Sebaiknya Anda menyerahkan kursinya, atau Anda akan menakut-nakuti pesawat dan membuat Anda tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Matt masih tidak bergerak,
membiarkan Ken mencengkeram kerahnya, dengan sedikit senyum di sudut mulutnya. Apakah kamu serakah? Ingin menyentuhnya juga. Ken tertegun oleh pertanyaan Matt, dan kemudian berkata dengan malu, kamu berbicara omong kosong, menurutku kamu tidak jujur dan menindas gadis ini. Siapa yang membuli? Jika aku menyentuh istriku, kamu masih mengurusiku. Matt mencibir, dengan satu tangan masih menyentuh kaki Jen. Jen tanpa ekspresi dan tidak bergerak, melihat adegan ini, Ken sedikit tercengang, dia tidak pernah menyangka bahwa mereka adalah suami istri. Tuan, ini berbahaya ketika terbang, silakan kembali ke tempat duduk Anda. Saat ini, pramugari datang dan berkata kepada Ken. Ken tidak punya pilihan selain melepaskan Matt, berbalik dengan marah dan kembali ke tempat duduknya. Tepat ketika Ken berbalik, Matt mengeluarkan mantra dari sakunya dan menempelkannya di belakang Ken. Ken tidak menyadarinya sama sekali, dan duduk di pantatnya. Kemudian Ken terus menatap Matt dengan mata marah, tapi Matt tidak peduli sama sekali. Tetapi setelah beberapa saat, Ken hanya merasa sangat gatal di sekujur tubuhnya, seolah-olah ada ribuan serangga merayap di tubuhnya. Ekspresi Ken menjadi sangat menyakitkan, dan dia terus meraih kemana-mana dengan tangannya, tetapi itu tidak berguna. Ini menggelitikku. Ken tidak tahan, berdiri dan mulai melepas pakaiannya, ingin melihat apakah ada serangga di tubuhnya. Semua orang di pesawat melihat Ken tiba-tiba mulai melepas pakaiannya, dan semua orang membicarakannya. Bab 1860 pramugari juga bergegas dan berhenti. Tuan, ini di pesawat, apa yang akan Anda lakukan? Ken merasa tidak nyaman sekarang, jadi dia tidak peduli tentang itu, dia hanya mendorong pramugari itu pergi, lalu menanggalkan pakaian dan menggosok kursi sementara semua orang memandang Ken dengan mata aneh. Pada akhirnya, Ken melepas celananya. Setelah melepas celananya, rasa gatal yang luar biasa pada Ken menghilang seketika. Ken mengambil celananya dan melihat ada mantra di atasnya. Pada saat ini, Ken sangat marah dan menatap Matt dengan kejam. Dia tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa mantra itu telah ditempelkan padanya oleh Matt. Pak Tua, aku tidak berharap Anda adalah Master Jimat. Ketika aku turun dari pesawat, aku akan mengupas kulitmu. Ken mengertakkan gigi dan berkata, lalu mengenakan pakaiannya. Tapi Matt tidak peduli, dia memandang Ken seperti orang idiot. Melihat Matt seperti itu, Jen, yang tanpa ekspresi dan diam sepanjang waktu, berkata, kamu akan sial jika menyinggung tuan muda keluarga Zeng yang berpikiran sempit. Matt sedikit terkejut, kamu kenal dia. Siapa yang tidak mengenalnya di Nanhu? Ayahnya, Angelo Zeng, adalah penguasa kota Nanhu. Dan seluruh kota Nanhu adalah milik keluarga mereka. Jen tersenyum dingin. Matt sedikit tidak bisa mempercayainya, bahkan Dev, yang berpura-pura tidur, membuka matanya. Masih ada hal seperti itu sekarang. Bukankah ini menduduki gunung sebagai raja? Apakah tidak ada yang mengurusnya? Dev bertanya pada Jen. Kita harus tahu bahwa dalam masyarakat saat ini, tidak ada yang namanya mantan raja gunung dan memproklamirkan diri sebagai penguasa kota. Kota perbatasan kecil semacam ini termasuk dalam zona 3 arah, dan tidak ada yang memiliki kontrol lalu lintas udara. Jadi ada kekosongan kekuasaan di sini. Keluarga Zeng telah beroperasi di Nanhu selama bertahun-tahun, dan sekarang Angelo Zeng adalah penguasa kota. Jen menjelaskan, hei, apakah anak ini memiliki ayah yang begitu kuat? Matt mau tidak mau melihat Ken 2 kali lagi. Tapi putra penguasa kota, orang ini juga merupakan kekuatan Wuhou yang terlalu rendah. Menurut pendapat Dev, kekuatan tertinggi Ken hanyalah kekuatan Wuhou, yang memang tidak cukup untuk anak seorang penguasa kota. Kota perbatasan kecil semacam itu pasti kekurangan sumber daya. Diperkirakan kekuatan Wuhou sudah sangat bagus. Matt menjelaskan. Mungkin juga, Dev mengangguk, setuju dengan Matt. Kalian berdua salah. Meskipun Nanhu adalah kota perbatasan kecil, keluarga Zeng dapat menguasai wilayah yang luas. Seluruh Nanhu berjarak ratusan mil, dan itu termasuk dalam lingkup pengaruh keluarga Zeng. Dan saya mendengar bahwa Angelo Zeng merebut seluruh kota Nanhu untuk penanamannya sendiri. Apakah menurut Anda keluarga Zeng akan memiliki lebih sedikit sumber daya? Jen bertanya dengan enteng. Pada saat ini, Dev dan Matt tercengang. Ini untuk merebut keberuntungan dan kultivasi seluruh kota, apakah ini masih layak? Dari sudut pandang ini, keluarga Zeng kaya dan berkuasa, sama sekali tidak kekurangan sumber daya. Dari sudut pandang ini, Ken ini benar-benar sia-sia. Dengan sumber daya seperti itu, dia hanyalah Wuhou. Kata Matt, Tuan Hu,
Saya pikir Anda harus menahan diri. Bahkan jika Ken adalah Wu Hou, Anda akan dirugikan jika Anda memasuki wilayahnya. Dev meminta Matt untuk tidak menonjolkan diri. Mereka datang untuk membahas kerjasama dengan Sekte Roh Iblis, dan kemudian mencoba menyelamatkan Yuki. Dia tidak datang ke sini untuk berkelahi dengan orang-orang. Nona Zhou, karena seluruh kota Nanhu adalah milik keluarga Zheng, maka Sekte Roh Iblismu juga ada di Nanhu. Apakah keluarga Zheng tidak peduli? Dev bertanya sedikit bingung. Lagi pula, tidak peduli apakah itu keluarga atau sekte, jika kekuatan lain muncul di wilayahnya sendiri, itu pasti tidak akan setuju. Jen tersenyum, Sekte Roh Iblis kita berada di alam rahasia, tidak ada hubungannya dengan keluarga Zheng.